Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alaihi wasallim taslima. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, karyawan-karyawati Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang insya Allah dirahmati Allah, dan juga pendengar kabar Binroh yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, sehingga insya Allah pada pagi hari ini kita beraktivitas dengan baik. Dan semoga Allah selalu membimbing kita semuanya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, sehingga bisa kita nantikan pahalanya di yaumil qiyamah. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pendengar kabar Binroh Rumah Sakit PKU yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu akan memberikan tausiah, yaitu tentang hati yang mati atau qalbun mayit. Ibu bapak pendengar kabar Binroh yang berbahagia, jadi ada dua ciri utama hati yang mati, yaitu satu, selalu menolak akan kebenaran dari Allah, dan yang kedua adalah selalu melakukan kerusakan atau berlaku zalim kepada sesama makhluk hidup, bahkan terhadap dirinya sendiri. Kita tahu bahwa sebagai seorang muslim tentunya kita harus selalu mengkaji Al-Quran, kita membaca terjemahnya sehingga paham apa yang ada, yang tertera dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sebagai seorang muslim. Dalam kesempatan kali ini yang terkait dengan hati yang mati adalah Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Yang artinya Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi Allah sudah memberikan sinyal dalam kitabullah Al-Quran bahwa orang-orang yang hatinya mati itu sudah disebutkan di sini, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Serta dalam riwayat Ibrahim bin Adam atau dikenal dengan nama Abu Ishaq yang sedang berjalan di pasar Basrah. Lalu orang-orang mengerumuninya dan seraya bertanya, "Wahai Abu Ishaq, sudah sejak lama kami memanjatkan doa kepada Allah, tetapi mengapa doa-doa kami tidak dikabulkan? Padahal Allah telah berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Quran surat Ghafir ayat 60. Lalu Abu Ishaq menjawab,
Hal itu dikarenakan hati kalian telah mati dengan 10 perkara berikutnya. Jadi ada beberapa ciri atau ciri hati yang mati. Mari kita semak, yaitu yang pertama, mungkin kita bisa berintrospeksi pada diri kita masing-masing ya. Yang pertama adalah kalian mengenal Allah, tetapi kalian tidak menunaikan kewajibannya. Berarti orang ini adalah ingkar terhadap perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah kalian mengakui mencintai Rasulullah, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ini banyak sekali mungkin ya. Kita tidak terasa mungkin sering, contoh saja sering makan dengan memakai tangan kiri. Nah ini adalah meninggalkan perintah dari contoh dari Rasulullah. Padahal Rasulullah memberi contoh makan dengan pakai tangan kanan. Nah ini contoh saja seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kalian membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isi kandungannya. Nah, ini juga perlu kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya? Yang keempat adalah kalian sangat banyak diberi nikmat karunia, tapi kalian tidak mensyukurinya. Nah, ini banyak kita terlena ya. Kadang kita sehat lupa bersyukur ya. Walaupun mungkin saat ini sedang sakit tetap bersyukur, karena banyak orang-orang yang mungkin tidak sakit tapi terus meninggal. Nah, ini kita tetap syukur ya. Jadi kami berharap pada pasien-pasien yang ada di rumah sakit juga tetap bersyukur. Semoga Allah selalu memberikan kesembuhan kepada panjenengan semua, sehat walafiat, diangkat penyakitnya. Bapak Ibu pendengar kabar Binroh yang berbahagia, yang kelima adalah kalian selalu mengatakan bahwa setan itu musuh kalian, tetapi kalian mengikuti langkah-langkahnya. Nah, ini banyak sekali ya. Kita jelas setan itu adalah musuh kita yang nyata. Contoh kecil saja yaitu kita sering tidak terasa menggibah atau mengerasani ya. Mengerasani atau mengumpat. Nah, ini di sekitar kita tidak terasa, tapi aku ngerasani sedulurku kae si A si B. Nah, segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan syukur-syukur minta maaf pada orang yang dirasani. Kemudian yang keenam adalah kalian mempercayai surga itu ada, tetapi kalian tidak berbuat amal untuk mengantarkannya ke sana. Ini banyak sekali kita terlena, lebih-lebih karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu untuk mendapatkan surga ini sebetulnya mudah ya. Sebetulnya kalau kita tahu, yaitu beramal hanya saja menyapa pasien atau pengunjung keluarga pasien, kemudian diberi petunjuk ke sana untuk mau ke laborat, ke ruang A, ke ruang B, ditunjukkan. Lebih-lebih kalau diantar, ini akan mendapatkan surga insya Allah ya. Kemudian yang ketujuh adalah kalian mempercayai neraka itu ada, tetapi kalian tidak lari dari panas siksanya. Nah, ini seperti tadi contohnya ya. Nah, mungkin ngerasani dan lain sebagainya, ghibah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita diberi bimbing oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat. Yang kedelapan adalah kalian mengakui bahwa kematian itu benar adanya, tetapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Nah, ini kami berharap untuk saya pribadi dan juga kepada karyawan-karyawati Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, marilah kita untuk mencari bekal untuk menghadapi kematian yang mungkin tidak bisa diundur ataupun diajukan. Nah, ini kita harus berharap bisa mendapatkan bekal untuk kematian. Kemudian yang kesembilan adalah kalian sibuk mengurusi kekurangan orang lain, akan tapi lupa pada kekurangan diri sendiri. Nah, ini kadang kita sering kali terlena ya. Kalau ada orang keliru atau salah, walah,
terus marah-marahi dan lain sebagainya, tapi tidak memberikan solusi. Nah, naudzubillah ya, isinya mong maidu tok. Nah, ini juga bahaya. Ini mengurusi kekurangan orang lain, kamu kurang ini tapi tidak memberi solusi ya. Kita seharusnya ya mencari solusi dengan sopan santun, dengan baik secara kekeluargaan, secara bermusyawarah. Nah, itu semoga bermanfaat. Yang ke-10 yang terakhir, Bapak Ibu karyawan karyawati yang berbahagia, kalian mengubur jenazah akan tetapi tidak mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Jadi kita seorang muslim tentunya suatu saat nanti pasti kita akan mati. Dengan adanya jenazah mungkin di makam, dikuburkan, kita mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Mungkin kita akan menyusul akan seperti itu. Maka marilah kita mencari bekal yang untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita siap kapanpun dan dimanapun kita akan menemui ajal. Untuk itu marilah Bapak Ibu karyawan karyawati Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu, kita selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal soleh, beramal kebajikan, walaupun hanya senyum saja. Nah, kita berikan kepada mungkin pasien kita berikan kepada pengunjung rumah sakit kita, sehingga rumah sakit kita ini akan memberikan aroma yang baik di khalayak kota Cepu dan sekitarnya. Semoga bermanfaat kabar binroh pagi hari ini. Fastabiqul khairat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.